Udah janji lah. Kakak ada telepon Ustadz tadi. Iya bener. Telepon lah kan tadi kakak sudah Iya, tahu. kita telepon Ustadz yuk. Telepon nih, ini nomornya nih. Ini nih Pak Ustadz, kami nih nanyo Pak Ustadz, si Cocong nih pelayannya sahur. Tari berkahi, marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Tapi sholat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Ketika ia berizlah, ia diperintahkan Allah untuk menahan dirinya. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dia pindah ke dalam satu tempat yang kita kenal berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikata kita nak nelfon Ustadz juga. Oh iya, ini hari ini spesial Ustadz. Habis spesial Ustadz jadi agak lebih kalem dikit ya, lebih Iya. tenang, lebih calm down baby. Asik. Oke, iya. sebelum itu teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol panjang lebar kali ke persegi panjang mulai agak kali L, oke? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis. dan kawan-kawan tak bosan-bosan kami ingatkan untuk lihat nih link di bawah ini BPS. Jangan sampai kelupaan untuk mengisi data kalian di sensus penduduk 2020. Sebelumnya kita tengok dulu nih apa yang nak disampaikan sama Kepala BPS Provinsi Jambi. Silakan, ini dia. Yo. Ada cuplikan video dari Bapak Wahyudin selaku Kepala BPS Provinsi Jambi. Ini dia videonya. Iko dia ganti-ganti, simak. Salam Cicocong dan Ciro. Terima kasih Ngopas Sahur atas kesempatannya. Dampak corona sudah melanda hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk kita di Provinsi Jambi. Nah, sambil di rumah saja, saya Wahyudin selaku Kepala BPS Provinsi Jambi mengajak seluruh kanti-kanti baik yang ada di Provinsi Jambi maupun yang ada di luar Jambi untuk berpartisipasi mengisi sensus penduduk online, yaitu di laman sensus.bps.go.id. Caranya mudah, cukup siapkan nomor KK, NIK, dan nomor akte nikah untuk kita login di situ. Misinya juga cukup mudah dan cepat. Jika ada kesulitan, silakan hubungi nomor 0811 7434 292. Yuk kanti-kanti ngopas sahur, kita bantu pemerintah meskipun di rumah saja. Link ini masih dibuka sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Terima kasih Cicocong dan Ciro atas acaranya. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Lanjut lagi ngopas sahurnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudin atas informasinya. Tuh kawan-kawan, jangan lupa ya Kak, isi Yo. data nih. Linknya di deskripsi di bawah ini. Tuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke obrolan ngopas sahur kali ini. Oke, episode Kan kali ini udah mendekati akhir. Ya Allah. Udah mau akhirnya nih, udah mau mendekati bulan Syawal dan kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tapi tetap Sedih kan sebenarnya. semoga kita bisa mengisi konten-konten selanjutnya dengan Amin. hal-hal yang lain. Jadi sobat-sobat ngopas jangan sedih untuk berpisah dengan kita. Masih banyak video-video yang mungkin akan kita Iya, benar berikan sekali. teman-teman. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, asik. Kita Kita akan telepon langsung Pak menghubungi Ustadz. Ustadz untuk menanyakan semua ya Kakak. Ustadz siapa? Tapi ingat Kakak jangan ngadu yang macam-macam, dengar gak? Ida. Dengar gak tuh? Janji dulu nih ya. Oke. Kakak lagi ngadu, bukan ngadu, kakak bertanya sesuai dengan kenyataan. Wah, oke lah. Oke, kita coba hubungi Ustadz yuk. Ustadz siapa? Ustadz Amirullah. Ustadz Amir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Aman puasa Pak Ustadz? Alhamdulillah puasa sehat dan aman, terkendali. Oh iya nih nah Pak Ustadz, kami ini kan sebenarnya nak nanya-nanya dengan kejadian yang sudah terjadi Pak Ustadz. Jadi ceritanya Pak Ustadz, si Cocong nih adalah beberapa waktu yang lalu tuh Pak Ustadz, dia
nak makan tersebut, nak makan produk lokal siang-siang Pak Ustadz. Nah, kayak mana menurut Pak Ustadz? Apa hal-hal yang membatalkan puasa dan kiranya siapa baik yang batal puasanya, yang boleh membatalkan puasa Pak Ustadz? Jadi mengenai puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, Allah seru orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelas ayat ini mengatakan hukumnya bagi kita yang mukallaf, yang sudah balik, untuk berpuasa nih wajib. Jadi kalau wajib itu hukumnya jika kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tinggalkan, kita akan berdosa karena hukumnya wajib. Jadi bagaimana menyikapi puasa ini dengan baik sehingga jangan sampai kita batal, karena berpengaruh besar hukumnya dosa bagi orang yang sengaja meninggalkan puasanya. Nah, bagaimana hukum-hukum yang lainnya? Jelas di dalam fikih jelaskan ada kategori orang yang boleh tidak berpuasa, haram mereka tidak untuk berpuasa, dan wajib mereka berpuasa. Nah, sejauh ini bagaimana orang yang wajib berpuasa? Tentu mereka yang sudah balik, beragama Islam, yang mumayyiz, mereka mengenal hukum, dan mereka wajib untuk melaksanakan puasa. Dan hukum yang kedua, haram untuk mereka berpuasa. Jadi ada orang-orang yang tidak boleh untuk berpuasa. Jadi bukan teman-teman kita merasa lelah, tidak tahan, terus kita untuk tidak berpuasa, salah. Ada kategori mereka yang sakit, bahkan sakit mereka ini diprediksi kritis. Nah, dengan kekritisannya akan membawakan kematian, maka mereka haram untuk berpuasa. Nah, yang hukum kedua, mereka boleh tidak berpuasa dengan kategori mereka yang sakit, mereka yang betul-betul mendapatkan halangan sehingga mereka untuk berpuasa berat dalam melakukan ibadah puasa, mereka boleh tidak berpuasa. Dan yang ketiga, wajib. Tentu kita kaum muslimin, muslimat yang sudah mengenal agama, baligh, dan mereka yang waras beragama Islam wajib untuk melakukan puasa Ramadan ini. Ya, begitu Sirah dan si Cacang ya. Oh, Gitu. gitu ya Pak Ustadz. Itu kan, Iya, Cong. Pak. Makasih Pak Ustadz. Ada lagi nih Pak Ustadz. Kemarin kan Pak Ustadz si Cocong nih Pak Ustadz makan sahurnya banyak nih Pak Ustadz sampai 5 piring. Kayak mana Pak Ustadz dalam Islam makan berlebihan tuh Pak Ustadz? Makan kebanyakan sahur Pak Ustadz. Masya Allah, jangan seperti ular ya. Maaf cakap ini ya. Ular itu adalah binatang yang kita kenal, dia badannya kecil dengan kebuasannya sehingga dia makan yang lebih besar daripada dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat ular yang makan berlebihan, yang bukan kapasitasnya makan yang begitu banyak sehingga membawa kematian untuk dirinya. Nah, maka Allah jelaskan ini di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 bahwa Allah memerintahkan kita untuk makan yang secukupnya dan mengharamkan makan yang berlebihan karena berdampak buruk kepada diri kita. Maka jelas bahwa makan yang berlebihan, maka Rasul mensunahkan bagi kita berhentilah sebelum kenyang. Jadi sebelum kita kenyang, apalagi makan yang berlebihan sampai 5 piring ini ya. Nah, jadi ini berdampak buruk kepada diri kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram karena berbahaya buat dirinya. Sesuatu yang mencelakakan dirinya, berdampak buruk kepada dirinya, haram untuk kita lakukan. Jadi orang yang makan berlebihan dalam hal bukan kapasitasnya, ayo bayangkan bagaimana ular yang memakan melebihi porsinya. Begitulah dampak
daripada makan yang berlebihan. Tentu mengganggu kesehatan kita. Nah, jadi jangan memakan makanan yang berlebihan sehingga nanti merusak diri kita, penyakit akan bermunculan. Tentu organ tubuh kita ini, perut kita ini perlu menyaring makanan yang baik sehingga dia perlu juga istirahat. Nah, jangan makan terus mentang-mentang nih puasa siangnya, malam nih kayak balas dendam sehingga makan semua, diisi perutnya sekenyang-kenyangnya. Itu juga salah dalam menafsirkan puasa untuk kita kuat di siang itu salah. Jadi makanlah secukupnya sesuai sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Oh, yo Pak Ustadz. Berarti tidak boleh ya Pak Ustadz makan berlebih-lebihan tuh Pak Ustadz ya, yang kayak kata Pak Ustadz tadi, Iya. makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Oke. Iya gitu Cong. Oh Pak Ustadz, ada lagi Pak Ustadz, antak lah Cong. Kemarin Pak Ustadz si Cocong nih, masa dia seuzon sama kakaknya dewek Pak Ustadz? Kayak mana tuh Pak Ustadz? Orang lagi berpuasa tapi dia seuzon sama kakaknya dewek. Kakaknya dewek pula dia seuzon dengan Pak Ustadz, apalagi sama orang lain. Kayak mana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Berprasangka buruk terhadap orang lain, terlebih ini di dalam bulan puasa. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali membagi puasa ini 3 tingkatan. Yang pertama, mereka berpuasa umum. Puasa umum ini ya puasanya cuma hanya menahan lapar, menahan haus. Apa sama halnya dengan anak-anak yang berpuasa. Mereka cukup puasa itu tidak makan, tidak minum. Nah, ini kata Imam Ghazali puasa umum. Yang kedua, Imam Ghazali membagi puasa ini yang tingkatan puasa khusus. Nah, puasa khusus ini mereka yang berpuasa menahan daripada indranya. Sama halnya menahan mata, menahan telinga, menahan tangan, kaki dari hal-hal yang membuat batal puasanya. Nah, yang tingkatan ketiga Imam Ghazali mengatakan puasa khususil khusus. Nah, ini betul-betul orang yang menjalankan ibadah puasanya bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus dahaga. Dia tidak cukup hanya menahan mata, telinga, tangan, lebih-lebih dia menahan hati. Nah, ini termasuk perbuatan orang yang menahan hati, seuzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Atau bukan hanya itu saja, menghayal yang tidak baik, yang tingkatan kepada arah lebih negatif, seksual misalnya. Ini juga dapat menyebabkan rusaknya pahala puasa kita. Maka orang yang kategori khususil khusus, mereka dapat menjaga hatinya, juga hatinya dari prasangka ataupun pikirannya dari hal-hal yang jorok, dia tahan. Inilah puasa yang dalam arti khususil khusus. Mereka dapat menjaga perasaan, pikiran dan hatinya dari hal-hal yang buruk terhadap orang lain, bukan juga terhadap dirinya. Dia harus jaga itu, dia harus tahan. Itulah puasa menahan. Nah, begitu Jong ya. Nah, sirah bagaimana menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin sampai hati kita ini dijaga sebaik-baiknya. Jangan, kata Rasul, banyak di antara umatku mereka berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Alangkah ruginya kita. Puasa kita tidak bernilaikan pahala apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasamu itu untukku dan Allah yang akan membalasnya. Dan kita puasa ini pun hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kita di antara kita tidak ada yang tahu kita apakah puasa atau tidak, karena bagian daripada ibadah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sampai isi hati kita. Allah tahu bagaimana hati kita, prasangka kita, maka kita jagalah prasangka baik, prasangka buruk ini ataupun seuzon kepada orang lain membuat pahala puasa kita hilang sia-sia belaka. Begitu. Jadi jangan seuzon. Oh gitu ya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz kami sudah minta maaf sama kakak kami Pak Ustadz, sudah aman, sudah clear masalahnya Ustadz. Kakak terus nanya, kami lagi nanya. Yo tanya lah. Gini Pak Ustadz, kan kemarin kami kan main TikTok nih Pak Ustadz.
Kaknya ini marah-marah, dia bilang tidak bermanfaat Pak Ustadz. Kami cocok mau nanya Pak Ustadz, apa sih Pak Ustadz hal-hal yang dianjurkan dalam bulan Ramadan nih Pak Ustadz? Masya Allah, iya. Jadi yang memang lagi sekarang ini ya rame ya, kita lihat orang sehat tapi sepertinya orang gila. Apa itu sebab? Dengan adanya aplikasi yang terbaru kita kenal TikTok ya. TikTok. Kalau kita melihat ini sebuah permainan ataupun media yang kurang bermanfaat ya. Kenapa? Begitu kita melihat isinya jauh daripada manfaat, lebih banyak di situ mudarat yang menyebabkan bahwa banyak kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Sama halnya kalau kita bilang itu orang hilang akal situ, kayak orang gila sudah. Baik dari mulai kalangan anak-anak, orang dewasa sampai orang tua main TikTok ini yang sifatnya tidak ada manfaat sama sekali, bahkan mudarat yang dapat. Kenapa? Banyaklah di sana pamer-pamer, baik mulai pamer kecantikan, pamer daripada keindahan tubuhnya, seksual yang sifatnya ini kalau kita buka di saat Ramadan, tentu siapa saja tidak marah, tentu mengganggu daripada kemurnian, kesucian puasa kita. Sebab di media ini kita lihat bisa-bisa membuat gairah, nafsu. Bagaimana orang menyikapi ini? Melihat tontonnya yang porno yang tidak baik di situ terjadi ketika ia berpuasa, maka bisa-bisa membatalkan puasanya. Termasuk tadi halnya membatalkan puasa, menghayal, termasuk laki-laki keluarnya mani, ya itu membatalkan puasanya dengan sebab ada tontonan yang tidak senonoh di dalamnya. Maka TikTok ini antisipasi kita jangan dimainkan ketika Ramadan. Bahkan kalau perlu hapus. Tidak baik untuk kita sebagai umat Islam menonton hal-hal yang tidak baik. Tentu mudaratnya lebih banyak di sana, maka tinggalkanlah seperti TikTok ataupun tontonan-tontonan yang lain, tidak hanya TikTok saja yang membuat kita puasa kita hilang pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu banyak hal yang positif kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ini yang pertama, tentu kita maknai sedalam-dalamnya bahwa bulan Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Lah, kita bukalah Al-Qur'an, kita pelajari Al-Qur'an, jadikanlah ia pedoman dalam hidup kita, petunjuk arah hidup kita, bukanlah hal-hal yang membuat kita ke arah menyimpang ataupun ke arah yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak salawat. Tentu di dalam bulan Ramadan kita biasakan sedekah yang biasanya kita sedekah di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih lagi meningkat. Kalau puasanya sunnah-sunnahnya terjaga, tentu wajibnya terjaga di bulan Ramadan. Begitu juga salatnya. Biasanya salat wajib. Nah, kita dibangunkan malam sahur, maka kita laksanakan tahajud sebelum makan sahur. Dan kita memperbanyak zikir, beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bulan Ramadan ini bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Nah, jadi banyak amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Hal-hal yang membawa ke arah positif yang lebih baik. Insyaallah ini ibadah-ibadah yang kita lakukan tentu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan kita berpuasa lil muttaqin, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu, Cong. Oh iya Pak Ustadz. Tapi mudah-mudahan kan orang yang pakai aplikasi TikTok gitu misalnya semoga semakin kreatif. Ya, tapi dalam koridor-koridor tertentu iya, ya Kak. dalam Ya. koridor positif. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. tapi lebih bagus kayak Pak Ustadz tadi, lebih bagus
jalani hal-hal bermanfaat, Iya, baca bagusnya emang Al-Quran, gitu. baca Al-Quran, bantu mak di rumah, itu pasti Iya, ada. bagusnya memang macam itu ya Pak Ustadz yo. Tapi kan kalau memang sudah memang itu dia kreativitas yo, enggak apa-apa ya Pak Ustadz yo. Nih Pak Ustadz, kan Cocok nih mau sedekah Pak Ustadz, tapi itulah tidak punya duit. Apakah sedekah tuh harus duit Pak Ustadz? Apa ada hal-hal lain yang bisa kita sedekahkan Pak Ustadz? Sedekah suatu ibadah yang sangat mulia, sehingga berbagi kepada orang lain. Rasul katakan, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Jadi tangan yang baik itu, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang mampu berbagi, memberi, termasuk sedekah di dalamnya, sangat mulia. Bahkan di antara pahala orang yang bersedekah, bagian daripada penolak bala, pensuci hartanya. Maka kita mau sedekah nih, tapi nggak punya uang, ataupun sedekah yang dianjurkan Nabi, berbagi baik pun sembako misalnya, makanan, kita nggak punya, apa yang dapat kita lakukan? Minimal sedekah, bagian daripada sedekah itu kata Rasulullah SAW, senyummu, berbuat baik, memberikan wajhun malihun, wajah yang enak ya, termasuk senyum di dalamnya sedekah. Senyum yang paling seringan-ringannya yang bisa kita keluarkan, kita berikan, itu adalah merupakan sedekah. Maka wajhun malihun, jangan wajah cemberut terus ya. Lagi susah wajah masam, lagi banyak duit, mulailah agak ceria dikit, itu salah. Tetap berikan wajah terbaik. Wajah terbaik bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri penduduk surga itu wajhun malihun, wajahnya indah, wajahnya menyenangkan, senyumnya yang membuat orang sejuk. Itulah sebaik-baik sedekah, seringan-ringannya dan semampu kita, tidak melakukan dengan uang ataupun benda, makanan, kita lakukan dengan senyuman wajah yang terbaik. Begitu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Berarti tidak ada mesti duit sedekah tuh Pak Ustadz. Ada hal-hal lain yang bisa kita sedekahkan. Senyum contohnya kayak Pak. Senyum. Ayo Pak Ustadz, si Cocong nih Pak Ustadz, makin hari nak ke ujung-ujung puasa makin lesunian Pak Ustadz. Katanya tuh, kak batal lah gitu mudik kak, gagal mudik kak gara-gara corona nih kak. Padahal kan himbauan pemerintah yo Pak Ustadz yo, kayak mana kayak Pak Ustadz? Acung nih lesunian Pak Ustadz. Baik ya. Ini masalah kita tentu yang kita harapkan daripada akhir Ramadan, kita bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga di kampung, ya kan? Nah, himbauan pemerintah, kita dilarang mudik. Dilarang mudik nih, jangan ngeyel ya, kami tidak mudik, kami pulang kampung. Ini yang terjadi sekarang nih. Oke, kalau kita lihat maknanya sama saja, tapi kita ambil hikmah daripada itu semua. Kenapa pemerintah melarang kita pulang kampung? Maka dengan keadaan yang semacam ini, kondisi lagi tidak baik, yang mana dunia, terkhusus kita Indonesia, lagi mendapatkan musibah yang kita kenal ta'un. Ini termasuk penyakit yang mewabah, yang begitu cepat menyebar, sehingga bahkan Nabi melarang. Kalau kita mengetahui Nabi melarang, janganlah kita pergi ke tempat sesuatu yang terkena ta'un itu, dan yang di dalam negeri tidak boleh juga keluar. Nah, ini larangan daripada Nabi. Begitu halnya dengan kita, menjaga antisipasi untuk semua. Sekiranya kalau kita pulang kampung, kita membawa penyakit sehingga nanti menyebarkan penyakit ini ke kampung kita, ke saudara-saudara kita di kampung, inilah yang disebut dengan menzalimi orang banyak. Maka Islam itu lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi sabar saja, jangan pula lemah loyo, karena memang kondisi kita semacam ini, kita harus semangat. Ayo kita bergembira dengan semangatnya sama-sama untuk menahan, jangan pulang kampung demi keselamatan orang banyak, termasuk keluarga kita tercinta, orang tua kita, saudara-saudara kita.
Kalau kita sayang, yuk stop, jangan pulang dulu. Nah, kenapa? Ini berdampak bahaya dalam kondisi yang sekarang ini yang kita kenal dengan tersebarnya virus COVID-19 ataupun corona. Jadi bagus kita untuk bertahan. Nah, kirimkan be mama atau duit ya. Kita nggak usah pulang, orang tua kita kirimkan. Di antaranya sembako kita kirimkan. Mak, mohon maaf kami tidak bisa pulang. Kita minta izin dan mohon maaf, bukan kita tidak mau pulang, tapi keadaan yang tidak mengizinkan. Dengan kondisi yang sekarang ini kita dilarang pulang kampung ataupun dilarang mudik ya. Nah, maka sabarlah, bahagiakan orang tua, telepon, ucapkan mohon maaf dan kirimkan uang. Itu yang membuat orang tua mungkin di sana walaupun kita nggak pulang, tapi orang tua sedikit merasa terbantu. Begitu, Cong. Sabar ya. Iya Pak Ustadz, iyalah betul juga Pak Ustadz ya, kita harus mengikuti himbauan pemerintah. Karena pemerintah tuh ulil amri, pemimpin Kak. Kita wajib mentaati pemerintah. Iya. Karena mencegah tuh lebih elok pada mengobati ya kan. Jadi betul, sebelum tuh ya elok dicegah Pak Ustadz. Terima kasih nan Pak Ustadz maksudnya. Iya, makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk yang kan ini kita udah di ujungnya nih Pak Ustadz, udah mau berakhirnya nih, bentar lagi nih Ramadannya Pak Ustadz. Apa yang mau Pak Ustadz sampaikan untuk sobat-sobat ngopas di rumah gitu? Ya, tentu kita sebentar lagi akan menyambut hari kemerdekaan, hari kemenangan. Sebagai orang-orang yang beriman, Allah seru kita berpuasa sebulan penuh. Kita sudah menahan dahaga, sudah menahan amarah, sudah menahan syahwat kita, sudah menahan dari hal-hal yang membuat kita batal puasa. Maka dari itu Allah memberikan suatu kemenangan bagi mereka yang telah menjalankan ibadah puasanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu sabda Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah kemenangan. Begitu takbir pada malam Idul Fitri, hari raya, kita bukannya sedih dengan keadaan, tapi bersedihlah kita berpisah dengan Ramadan, bulan yang agung, bulan penuh ampunan, sehingga Allah mengembirakan kita pada hari itu, dikembalikannya kita dalam keadaan fitrah seperti bayi yang baru lahir. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah. Ini hikmah yang perlu kita ambil dari puasa yang kita lakukan. Allah tidak pernah malu memberikan contoh umpama kepada manusia seperti ulat, ma ba'udah, ataupun yang lebih rendah daripada itu. Maknanya apa? Kita lihat ulat, Allah ciptakan, ia adalah makhluk yang menjijikkan, makhluk yang paling lemah, yang tidak berdaya. Ketika orang mengingat ulat, terbayang di mata manusia makhluk yang menjijikkan. Tapi ulat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Ketika ia beruzlah, ia diperintahkan Allah untuk menahan dirinya. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dia pindah ke dalam suatu tempat yang kita kenal kepompong. Kepompong selama 40 hari dia tidak makan, tidak minum, dia taat kepada Allah, maka dia lahirlah dalam keadaan makhluk yang begitu lincah, begitu cantik, yang kita kenal dengan kupu cantik, yang kita kenal dulu makhluk yang lemah, makhluk yang menjijikkan. Sekarang ia terlahir dengan makhluk yang lincah, makhluk yang banyak disenangi orang, dicintai orang, semua orang suka dengan kupu-kupu. Jadi begitulah kita memaknai Ramadan. Kita bersyukur kembalinya kepada fitrah. Tentu berbaiklah di bulan puasa ini, di hari raya ini, kita kembali kepada kemenangan. Yang dulu mungkin kita termasuk orang-orang yang berlumur dosa, orang-orang yang dipandang tidak indah di mata masyarakat, jelek, jahat, nakal. Maka setelah Idul Fitri ini, kita kembalilah seperti makhluk kupu-kupu, dipandang dengan penuh kecintaan, kemuliaan, dan keindahan. Begitulah terhadap amal kita selama Ramadan. Terima kasih saya ucapkan buat Cisiro, si
si Cocong ya. Tentu selama obrolan kita di Ngopas ini, ngobrol pas sahur, mungkin saya pribadi banyak hilat dan salahnya. Semua ini kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah itulah kehilapan dan kekurangan daripada saya. Buat yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih telah menonton program kami. Mudah-mudahan para pendengar juga mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima Oh iya, kasih banyak Pak makasih, Ustadz Pak dong. Ustadz. Ya Pak Ustadz, kami semua Minta maaf. tim Ngopas juga mengucapkan terima kasih dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila kami kalau ada salah kata, salah perbuatan ataupun kelakuan. Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa ketemu lain waktu lagi Pak Ustadz. Sekali lagi kami mengucapkan Minal izin wal faizin, mohon maaf dan batin. Kami tutup ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya juga mohon maaf lahir dan batin apapun yang terjadi di antara kita, kesalahan kita terhadap Kopas dan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sahabat Ngopas, kita udah nelpon Ustadz. Udah, jadi semua perkara yang terjadi di bulan Ramadan ini udah dijelasin sama Iya, Ustadz. dan tadi ada seuzon nggak ya? Seuzon Iya, tuh nggak makan boleh, berlebih juga makan nggak berlebihan boleh. juga nggak boleh, bohong nggak boleh. Sudah tuh. Aktivitas kita tuh Yang- juga cari kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan kalau kita juga ada punya duit secara finansial kan, kita bisa sedekah dalam bentuk hal apapun. Bisa, senyum. apalagi kan kalau kita punya barang yang tidak terpakai, yang masih layak pakai, tapi bisa kita berikan. Dan apalagi untuk lebaran nih banyak nih anda pahalanya kalau kita ngasih-ngasih Iya, dah ya. bener. Iya, jadi kawan-kawan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Iya. dan mungkin lebih dan kurangnya kami mewakili Ustadz juga dan mewakili mohon maaf. Oke, mungkin sampai di sini dulu sesi kali ini kawan-kawan Ngopas. Hah, kan imsak kan? Tuh denger dak tuh? Sudah Tuh sudah suara siapa yang ngomong tuh? Imsak nih udah nih. sudah pas. di itu monitor bos. Kita emang pas. Kayak pasti pas jangan Ngomong- kayak pas, apa tuh. pas. Kak, kalau ini gitu kalau untuk- udah imsak nih, ya, tandanya kayak kita biasa, harus baca kayak doa, biasa baca kayak doanya video-video puasa. sebelumnya. Dan kami juga berpesan nih sekali lagi untuk tidak tidur lagi Yoi. dan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Yo, Jangan lupa sikat jangan lupa sikat gigi, Tak jaga bo- kebersihan mulut ya. Iya, tak bosan-bosan kami ingatkan sama teman, jangan sampai lupa. Oke Kak, kita baca niat puasa dulu. Baca takut imsak. niat dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Nah, sobat-sobat Ngopas, sekali lagi kami menghimbau untuk silakan isi data kependudukan kalian di link di bawah ini untuk mendukung sensus penduduk 2020. Karena sudah akan menunaikan ibadah salat subuh dan ingat jangan tidur lagi, itu kan pesan kalau sudah tidur jam segini itu. Pasti lama bangunnya. Lama lah bangunnya, laju kesiangan pula, laju subuh Laju ganti subuh lewat. ganti dua. Oh, enggak bisa. Jangan. Oke sobat-sobat Ngopas, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. subscribe. Dan jangan lupa hidupin notifikasi untuk update terus video-video terbaru dari kami. Yoi. Oke. Share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya Tuh, supaya jangan lupa. kita semangat bikin video. Iya, biar kami semangat dan bikin konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.